بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وعلى البداية والنهايات خلب لله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. Tasdidatul Fatihah halaman 18. Titik-titik tasbih, titik-titik tasdid di dalam surah Fatihah. Jadi itu tasdidatul Fatihah itu arba'a asyarata, ada 14. Sebenarnya sudah kita baca waktu kita membaca surah Fatihah, cuma kalau kopina kada sampai 14. Nah itu masalahnya, maka diulangi. Siapa tahu ada yang 12 saja tasdidnya, berarti itu mencederai huruf. Sebab tasdid itu dianggap 2 huruf, dibaca kada batasdid padahal wajib batasdid, maka menghilangkan sahuruf. Nah maka di sini sebagai tanbih oleh pengarang kitab, kada usah gini dihafal, cuma bila kita membaca bujur saja bisa dihafal. Yang penting kita pinandui, oh ini tasdid di sini, di sini, di sini, itu aja. Kada mesti harus hafal, Kang. Cuma bila membaca tadi kita kada salah. Nah itu ada 14. Pertama bismillah, di mana tasdidnya fauqal lam, di atas huruf lam itu. Nah kenapa orang sidin tulis fauqal lam di atas lam? Karena bahari itu memang ada berbaris. Wah ini kan sudah berbaris, bila ada kayak lambang Batman tuh, nah iya tak, berarti tasdid tak, ada Batman yang terjongkang. Nah bismillah yang lah nih tuh, nah ada tasdid loh, bismil. Nah kalau dibaca bismillah hilang sehuruf lam, harusnya bismil. Nah ini satu dulu jasidin di situ andaknya. Imbah itu pulang ar-Rahman, ar-Rahman. Nah ro-nya itu, nah ada batas di atas. Hukumnya dua biji huruf ra. Sebenarnya itu kalau dibaca Bismillahirrahman, nah tertinggal harusnya hirra ya Allah. Nah tasdid juga nih itu. Di mana fauqar ra, di atas huruf ra itu ada tasdid. Nah bahan itu pulang ar-Rahim, sama aja juga fauqar ra juga di atas huruf ra. Nah imbah itu pulang alhamdulillah lillah fauqa lam al jalalah. Nah sama yang kayak tadi juga, bila ada Allah berarti lam jalalahnya itu bertasdid. Kita menyambat alhamdulillah itu kan surah Fatihah loh tuh. Nah lillah itu, nah setelah lil, nah itu nah bertasdid tuh. Jangan lillah, kada yang lil, jadi dinampakkan dulu lil. Amun lillah aku jah lillahi ta'ala aja, lillahi ta'ala. Nah kebiasaan tak bawa sembahyang alhamdulillahi. Lillah yang bujur tuh lil ya lah, lillahi. Nah nya bisa kita tuh karena keasikan kada perasaan doa salah. Nah itu karena sudah kebiasa aja kita merasa lihai kan, lihai sekalinya tak salah. Nah di situ. Jadi waktu membaca alhamdulillah lil, nah tasdid sebegi fauqa lamil jalalah, di atas lam jalalahnya itu. Nah imbah itu pulang rob, nah huruf ba, robbil alamin. Yang kita sahih di sini fauqal ba itu, nah di atas huruf ba itu, nah ada tasdid rob bil. Kalau dibaca rabil, rabbil alamin, nah tertinggal huruf ba nya sebegi fauqal ba. Lalu berikutnya pulang, ini tak ulang-ulang aja tuh kalimatnya, ra juga di atas ra, Rabb Rahman. Nah tuh fauqar ra, ada kalau yang di atas ra itu tasdid. Nah itu Ar-Rahmanir Rahim. Nah betul Rahim pulang fauqar ra juga sama ada tasdid di situ. Nah
Maliki yaumid. Nah, yang dal di atas dal, fauqad dal, di atas huruf dal yang mid din mid. Nah, amun membaca midin maliki yaumidin atau si bidin bagiannya salah. Maliki yaumid yang kita bahas ini mid, tapi si ini kan dari ayat pertama sampai berikutnya kayak sistematis ya ini, sistematis dan masif. Nah, itu. Jadi mid din. Nah, yang dibahasnya itu lain malikinya itu yang huruf dalnya itu, nah ada tasdid mid din. Nah, itu pulang berikutnya i. Nah, huruf ya fauqal ya iyyaka na'budu. Fauqal ya, di atas huruf ya ada tasdid. Kalau kita baca iya, tak tinggal huruf iya yang sebiji. Iya kan tuh samar benar tuh, gara-gara nak bercepat-cepat iya kak ada sampai ma'ayun sedikit tuh iya kak, karena di situ mun dikeluarkan ada huruf iya sukun di situ, cuma digabung dijadikan tasdid. Nah ini tuh simbolnya tuh iya kak na'budu tuh lain lagi lah, kada itu yang disahid ini fauqal ya itu, nah di atas huruf ya. Berarti pulang wa iyyaka. Nah, wa iyyaka ini dibahas tuh. Gara-gara nak cepat ya kan na'budu wa iyyaka. Nah, ini tinggal tasdidnya tuh. Batal Fatihahnya, batal juga sembahyangnya kada bernilai. Nah, maka hari-hari umur 70 sayangnya ya kalau minta ampun ya lagi itu ngalih bener tuh. Jadi ini penting bener nih, kita kadang kada kerasaan, kada menyadari bahwa itu penting tuh. Nah imbah itu pulang nas, nah itu ada hubungannya lah, nasta'inu adalah si tasdid adalah kada ada kok. Wa iyyaka nasta'inu fauqal ya yang di atas tadi itu sambungan ayatnya aja. Imbah itu pulang nah yang di ihdi tetamulah no tulisannya tamulah ihdi itu bila itu ada huruf ada rasa dada di sini, rasa dada malayang. Nah ini nah ihdi, nah rasa ada getaran di sini huruf h itu. Nah punya yang hantu aja. Nah itu jangan yang ihdi. Nah yang dibahas yang mana? Yang ihdinas siratal mustaqim, yang dibahas fauqas shad, di atas huruf shad. Mana huruf shad yang bertasdid? Nah itu nah ada shad. Nas. Nah si itu huruf shad. Aus. Pelajaran tajwid malah. Cuman ini kita sebenarnya baca surah Fatihah ini kan ada wajib fasih. Yang penting jangan melanggar tajwid itu aja. Nah, sebab ada orang yang tajwidnya bujur walaupun kada fasih masih diterima aja ada Bapak. Jadi kayak ini nah tajwid itu kan kayak semalam kenapa makharijul huruf itu kan anggaplah wilayahnya seini nah. Jangan sampai kita keluar dari si wilayah yang bujur itu aja. Ro pin baca fa kan lain loh. Nah, lain huruf ro nah yang fa itu. Tapi asal wilayah sini aja, nah yang fasih itu tepatnya sasaran sesuai peraturan itu aja. Yang fasih ini di tengah-tengah ro, kasih ini ra ya. Nah ini nih sah aja juga sebenarnya, cuma ada fasahat. Huruf fa syafawil kok bibir lo kok. Nah fa nah itu ada jurang menyebut fa, berarti kada pas benar kalau fa. Nah ada juga harus menyambat fa sambatnya ba atau keluar wilayah sebenarnya. Nah kada wajib mudah kayak harus tepat di tengah-tengah itu kada wajib, sebab pun wajib di tengah-tengah kasihan yang kada sanggup. Nah ini kaul yang mutamat mereka itulah. Nah kada wajib di tengah-tengah harus fasahat itu yang mensifatkan huruf itu. Nah cuma amunnya kawa fasahat paling bagusnya yang fasihnya, cuma yang penting kita asal jangan keluar dari peraturan aja. Nah bila inya ba kholkolah ada peraturan tajwid wajib tuh. Nah imbah itu pulang ikhfa wajib juga, idgham idhar tuh wajib tuh, perkara tajwid itu wajib walaupun ikhfanya tuh kada sempurna ada apa-apa. Nah itu maksudnya sama kayak baca surah Fatihah ini kan wajib fasahat, wajib yang wajib tuh jangan melanggar peraturan tajwid. Peraturan tajwid itu bila inya mat
panjangnya tadi sesuaikan, jangan yang harusnya panjang yang 2 harakat tapi diulahnya kada panjang, nah itu melanggar tajwid caranya. Iya dibacanya iya melanggar tajwid, betul pulang maka pulang iya aja pulang iya kan na'budu, harusnya kayak panjang loh iya, nah panjang iya nya dibacanya iya kada panjang melanggar tajwid karena menghilangkan huruf mat tadi. Nah itu mengkehendak hati ini kan kayak muammar memberatan ya kalau nah cuma kan kada sanggup beratan kayak itu. Nah jadi minimal jangan melanggar tajwid. Nah itu imbah ninto pulang gimana tadi nih sambungannya pokok alhamdulillah sudahlah, alhamdulillahi rabbil alamin sudah, ar-rahmanir rahim sudah, nah maliki yaumid sudah, iyyaka nah batu pulang wa iyyaka lain itu iya ya aja lain. Nasta'in itu sambungan iya kan nasta'in adalah fauqal ya tadi itu nah yang iya kan itu yang dibahas. Ihdi nas nah sotnya tasdid nas mustaqim ta mustaqim fauqad das fauqas sot itu nah. Nah, kira-kira kita tuh bujur ya maksudnya membaca itu batas ibaratan juga sudah. Cuma cat yang kadang-kadang yang kada ingat batas itu diiyakan itu nah. Bisa diingat di situ rajin. Imbahan itu pulang siratul nah alif lamnya tuh nah fauqal lam siratul ladzina nah yang lamnya itu nah tasdid fauqal lam batu pulang an'amta alaihim coba pang adalah tasdid kada adalah an'amta kada ada tasdid alaihim kada ada tasdid ghairil maghdubi ada tasdid kada ada juga alaihim kada ada juga. Kenapa kada ada sing tulis ya sini nulis nah supaya sistematis dan masif tadi teh wala nah imbah wala itu nah ada alif lam ada huruf dhad di atas dot itu fauqad dhad wal lam di atas lam berikutnya di situ ada 2 tasdid yang batatai. Nah jadi nah kebanyakan ini inya sebuting aja bertasdid di dot saja lamnya kada ingat waladhdallin ya harusnya kan dhad nah ada peluang tasdid jadi lam itu tasdid dhallin nah yalah tasdid kita tuh rajin bisa kada ingat dhallin ya nah hilang sahuruf. Jadi yang di waladhdallin itu ada 2 tasdid betatai pulang situ cuma kita sarbo melihat dikira kita sebiji aja tasdidnya jadi waladhdallin ya nah lamnya kada ditasditakan jadi wala bata muddat suku dat tasdid walad ya batu dhad nah itu nah dhallin fauqad dhad wal lam titik habis kisah dihitungi ada 14 walaupun kadang-kadang arwah-arwahnya itu sama-sama ya kalau sampai pada cuma 14 titik di situ yang jangan sampai hilang tasdid hilang kada terbaca tasdid hilang sahuruf rusaklah surah Fatihahnya tadi. Nah bagus saya kan kita ambil buku juz amma kah yang ada bacaan Fatihah tuh ditating nah sambil diperiksa kena bila beli ke rumah tuh nah sambil dibaca dipas-pasakan dibanding-bandingkan dan bacaan kita waktu sembahyang tadi jangan-jangan ada yang tersalah. Nah ninta di situ lah yusannu raf'ul yadaini disunatkan mengangkat kedua tangan. Nah ini pulang masalah mengangkat kedua tangan ini mengangkatlah 2 tangan lain mau ucapakan mengangkat kedua tangan itu apabila mengangkat waktu kita mengucap Allahu Akbar mengucap Allahu Akbar itu nah disunahkan mengangkat kedua tangan yang kayak ini itu apabila nah di 4 titik yusannu raf'ul yadain disunahkan mengangkat kedua tangan fi arba'ati mawadhi'a pada 4 titik 4 tempat inda takbiratil ihram 1 nah itu tulisnya 1 pertama inda takbiratil ihram ketika membaca Allahu Akbar yang pertama yang pemulaan takbiratul ihram itu sunnah mengangkat tangan kada pamun wajib nah ya kalau
Jadi langsung aja Allahu Akbar ya pian. Kada apa-apa ya sunnah aja. Satu dulu disunahkan mengangkat kedua tangan. Nah mengangkat kedua tangan ini aja ukurannya. Nah, jadi marah dijapai dulu kayak ini. Nah pamulan aja menjapai. Wah yang harus dijapai kayak ini. Nah jadinya ujungnya nih telunjuk nih di atas bagian telinga, ibu jari di atas bawah telinga itu aja. Nah jadi begitu. Nah ya, model kayak itu tuh anu memintanginya tuh nah jadi kadang kayak ini ada orang kayak ini jangan lompatan sebab guru kita kan mengajar kayak itu ya kalau gitu aja Allah Akbar nah ada usaha kita ini ada juga yang taruh ke atas kayak ini kadang mintangi dua telinga narnya nah nih tuh jadi supaya yakin bener gawilakan sedikit apa saja lah ya. Nah, mengangkat kedua tangan sunnah ketika takbiratul ihram dulu lah. Imbah nintu pulang yang kedua. Wa indar ruku'i ketika hendak ruku'. Nah, jadi jangan asal angkat-angkat terus Bang ini. Nah, angkat aja ketika hendak ruku'. Ruku', toh bin ruku' lah. Nah, ruku' nintu minimal ruku' bila kita mencondrongakan badan kita kayak ini kawa dipadahkan ruku apabila kedua tangan kita tuh kawa menyentuh mencapai dua lintuhut sudah kawa dipadahkan ruku walaupun dua lintuhut tuh kada disentuhnya tangan ini keduanya dianaknya di pahanya aja. Nah tapi seandainya dijapai akan kedua lintuhut sampai sah sudah ruku tapi kalau nangka ini aja dijapayakan tangan ke lintuhut kada sampai belum sah lagi ruku. Nah itu yang beruku hajanya itu maksud yang ruku itu lah. Jadi kalau ada orang model kayak nangka ini aja jangan dipadang ke dasar. Kenapa? Tangannya panjang sekalinya sampai ke lintuhut menjapai saja sudah ruku. Nah cuma yang abdolnya kan nangka ini diandak misalnya cipir yang berisi cangkir hibak cangkir kada terbalik cangkir itu diendak di atas belakang sini nah, itu yang abdolnya nih tuh cipir tapi cipir nah ada cangkir isi cangkir kopi teh segala macam biar isi banyak tuh nah andak di atas yang sini sampai yang kada terbalik berarti kan ratanya tuh itu abdolnya mata tetap jangan ke sujudan itu rasanya sudah ada praktiknya yang lebih lihat aja langsung situ. Nah ini tuh jadi pertama ketika takbiratul ihram kedua ketika hendak ruku nang ketiga wa indal i'tidali ketika hendak i'tidal bangkit dari ruku. Nah itu aja yang kawai-kawai kayak ini jangan kawai terus. Nah tiga sudahlah i'tidal itu bangkit dari ruku yang sami Allahu liman hamidah yalah bacaannya itu. Nah itu tangan tuh nah cara tangannya tadi sami Allahu liman hamidah nah waktu dah itu tangan sampai ke sini jadi misalnya hendak ruku Allahu Akbar. Nah Allahu Akbar. Nah jadi ketika sudah pas ini bar Allahu Akbar. Nah sami Allahu liman hamidah. Nah tangan pas di sini. Nah itu. Amun tangan kenapa kada pas di situ langsung kini kada apa juga. Kada apa. Ini mah hendak yang pas mutabaah kepada Rasulullah tuh. Nah itu. Wa indal qiyami minat tasyahudil awwali. Nah jadi bangkit dari rakaat pertama kepada rakaat kedua di situ kada ada tasyahud awal ya lah ada tasyahud awal lah maka kada sunnah kita mengangkat tangannya kan bangkit dari sujud kedua tuh hendak naik ke rakaat berikutnya lalu Allah yang panjang ya kalau Allah berarti kan si dini kenapa panjang benar pertama dasar galoi gerakannya umur pang sudah 99 tahun jadi waktu yang bangkit dari sujud kedua tuh hendak naik makanya tuh ada sebab kan Allah tuh kan kada sampai yang lus kaning loh kan yang matnya panjang itu kada lus kaning lah lus kaning kan nah yang bukan yang Hongkong Cina gitu lah kada sampai kayak itu matnya tuh kan 2 rakaat aja ya kalau nah timbul kita lawas benar Allah
Sekalinya sidin yang begimit gitu-gitu ya berdiri menyesuaikan lawan gerakan bang. Nah ini luput nangka ini. Amun kada sampai karena kepanjangan di tengah jalan digin Allahu Akbar selesai ya dah. Walaupun masih hendak berdiri lagi belum tuntung nggak situ aja katak. Atau bergerak dulu ketika pertengahan hanya memulai Allahu Akbar. Nah itu. Itu caranya. Jadi ada dua cara tuh dalam kitab Bidayatul Hidayah ada menjelaskan gitu. Nah cuma yang kita mengangkat tangannya itu nah kada tiap rakaat sebenarnya. Apabila mengangkat tangan ketika bangkit hendak berdiri dari duduk tasawuf awal. Nah itu aja. Duduk tasawuf awal kita tuh. Lama itulah. Nah, jadi kalau ibarat subuh kan ada tasawuf awal lah, zuhur, maghrib, isya, asar ada tasawuf awal. Jadi mbah 2 rakaat ada tasawuf awal hendak bangkit itu nah di situ aja kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Yang lainnya kada usah. Mun kada disunahkan berarti gawian yang sia-sia tuh. Artinya kan 2 gerakan sudah hitungannya. Misalnya bangkit dari rakaat pertama semuanya zuhur. Kada disunah kayak ini, ternyata pian kayak itu. Nah ini hitung 2 nih 1 2 gerakan deh. No, japian pulang. Batal sudah bayang berturut-turut. Allah, nah pian bangkit. Nah, sekalinya japian. 3 gerakan berturut-turut batal sembahyang. Yang mana batalnya? Ini nah. Ini 1 nih 2. Maka timbayakan aja. Ya kan lain kanan kiri ya kalau. Nah. Itu. Jelas itulah. Jadi misalnya terlanjur, maka rakaat pertama terlanjur maka ini nah jaga-jaga berdiam jangan gara-gara dulu. Supaya jangan ada hitungan yang ketiga. Tapi hitungan ketiga batal sembahyang. Surutus sujudi. Nah, ini penting benar juga. Syarat sujud. Surutus sujudi sab'atun ada 7. Bermula segala syarat sujud sab'atun ada 7. Pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in, bahwa ya sujud di atas 7 anggota. 7 anggota sujud itu pertama dahi. Nah, kedua 2 telapak tangan. Yang ketiga 2 lintuhut. Yang berikutnya 2 ujung-ujung jari batis. Nah, kedua-duanya 2 6 tambah dahi 1 7 2 ini 2 lintuhut 2 ujung-ujung jari batis. Nah, 2 tambah 1 dahi 6. Itu anggota sujud naranya. Maka kedua-duanya ketujuhnya itu wajib di atas lantai. Nah, itu disebut. Jadi menggunakan 7 anggota itulah waktu kita sujud. 1 dulu. Nah, ini munnya dahinya ada lah. 1 dulu. Dahinya ada. Kalau saya pikirkan, mun tangannya ada juga. Nah, itu. Nya bisa nang kayak ini. Dahi kada menyentuh lantai. Sudah aku sujud aja. Nah, kada sah sujudnya. Yang kedua wa antakuna jabhatuhu maksupatan, bahwa adalah dahinya tersebut maksupatan terbuka. Nah ini penting juga, dahi itu wajib terbuka. Nah tapi terbukanya siapa? Sekadar ada sebahagian dahi yang terbuka itu menyentuh tempat sujud, kada wajib terbuka berataan juga bang. Jadi pian benernya hendak memasker di dahi, ayo aja hendak memasker di dahi kan di hidung sudah. Lalu pihak hendak bermasker di dahi pulang, ayo silahkan, tapi luangnya sedikit sini nah. Jadi yang sedikit ada sebagian dahi itu menyentuh pas sujudan sah sudah. Laki-laki rambut ramba bener rambut kayak Ahmad Akbar itu kan. Oh, ramba betul dijuntayakan pulang. Nah, tatukup seluruhnya tadi lawan rambut, lalu kulit dahi ini kan tidak menyentuh lantai. Ada sah. Tapi kalau sebagian rambut aja terjulur ke sini, tapi masih ada lagi sisa-sisa dahinya tuh kalau menyentuh, kada tutup beratan gini nah, sah aja. Contoh, nah.
ulun sambahyang sah dah nih, sah aja karena kada seluruhnya tertutup. Nah jelas saya lah, tapi mun kayak ini bang, nah, sah ada sah, tapi mau meluangi di sini, bebungulan meluangi juga ya kalau. Ini ada orang memaskar gitu, hendak beruku luanginya sini. Kada pintar juga lah. Mbak Pacul mas. Ini bermasker luangnya sini beruku. Nah, ada aja manusia kayak itu. Lengkap Allah Ta'ala mau baulah. Nah, dahi wajib terbuka. Watahammulu bi ra'sihi. Nah, ini berikutnya pulang yang keberapa nih? Yang ketiga, tahammulu bi ra'sihi. Nah, ini penting. Arti tahammul tadi, kepalanya tadi lepas landas tanpa tertahan. Kada usah ditahan-tahan. Ya bisa kita menahan gedang kedua tangan, lalu kepala tadi biar tersentuh aja. Jadi walaupun ada di situ sesuatu yang lemah, tapi kalau kita menahani kada limpiknya, kada tahan dengan tangan bang. Jadi dahi inilah ibarat menyentuh lantai, seadanya hanya menyentuh sesuai beratnya kepala, ya apa sih itu. Tapi jangan ditikin. Bila betikin, nah biasanya timbul dua biji di sini kena. Nah, jadi orang dua biji itu timbulnya betikin. Nah, timbul, harusnya kada perlu betikin. Tahammul itu artinya birasihi, seapa berat kepala, saitulah tindihannya kada ke lantai itu. Itu jangan ditikin digisang begini ya, jangan. Yang kada satu kayak ini sayang ya, lo kopina iget dahiku ya. Jadi biar santo, tahaninya pun ya kada sah sujudnya tuh. Jadi biarkannya lepas seadanya. Nah, jelas itulah seapa berat kepala situ aja letakkanlah. Jadi seandainya kita lepas kedua tangan, ya kayak itu tadi. Nah, kada perlu ditahan dengan tangan dah. Nah, itu. Ini syaratnya tuh. Imbah itu pulang wa adamul huwiyyi li gairihi. Wa adamul itu keberapa tuh? Jangan ia turun li gairihi karena yang lainnya. Ini jarang memang terjadilah, cuma bisa terjadi. Arti turun itu ini hendak sujud. Ini kan tadi hendak sujud loh. Nah, waktunya berdiri tadi memang ada bisi perasaan, bisi sesuatu rencana. Aku aja bila sujud kena. Ini apakah di higa situ ada sesuatu yang hendaknya ambil atau hendaknya bujurakan atau hendaknya ratakan. Nah, atau duit kagugur di higa sini misalnya, maka harga selambar yang habang itu bakabat pulang. Nah, dari sini duit siapa? Duit kita juga bang misalnya lah gugur. Jadi kita nih melambat nih menikah dan disembunyikan bisa hilang. Jadi rencana kita hendak ke bawah sejadah gitu nah. Lalu kita turun dari yang rakaat yang pertama tadi hendak sujud loh nih. Yang imba itidal hendak sujud loh. Nah, berniat di hati hendak menyembunyikan duit ke bawah sajadah, salalunya sujud. Nah, itu niatnya tercampur narannya kada sah. Jadi hendak sujud memang niat sujud. Kada ada berpikir hendak yang menggawi yang lain tuh nah. Pahamlah. Jadi adamul huwi li gairihi, kada ada inya turun itu tujuannya yang lain kecuali hanya untuk sujud. Pahamlah. Nah, itu satu dulu. Yang keberapa sudah tuh? Yang keenam. Yang keempat. Wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Bahwa inya tidak sujud di atas sesuatu benda, baik berupa kain, papan, terserah aja. Yataharraku yang benda tersebut bergerak bi harakatihi, muninya bergerak. Nah, ini contohnya supaya mudah yang sering terjadi yang kayak ini nah, kayak besorban. Ambil sorban ulun ambilkan di bawah tuh. Coba contoh nah. Sesekali bisa terjadi kesalahan teknik. Yang kisah besorban lah. Jadi kita menggunakan sorban waktu sembahyang itu ada 3 derajat. Derajat pertama, kedua, ketiga, pahalanya maksudnya. Ada 3 derajat. Nah, derajat pertama, kedua, ketiga. Derajat yang ketiga nah. Waktu sembahyang, amun di luar sembahyang dulu tapih Bapak.
waktu sembahyang. Nah, ada orang ma'andak ke bahu. Nah, cuma ma'andak ke bahunya ini bukan kayak ini harusnya. Nah, yang bujur. Dapatnya pahala derajat ketiga. Jadi, nah ini kan dapat malah kadulun panjangin nah sebagian lakasnya. Ini kan panjang banget ini. Nah. Yang salah tuh bejuntai nang kayak ini, maka panjang sampai bawah. Para kabatis. Nah, lalu pilihnya waktu sujud karena ini tak ke bawah pas takadahi sidin. Nah, sedangkan ini kan yataharraku bergerak dengan harakat dirinya. Inya berdiri, tumpetnya berdiri juga. Nah, kada sah sujudnya. Cakanya ini diandak sekali ke bawah, ada apa-apa. Pahamailah. Jadi derajat ketiga mah hendak yang diandak di bahu. Ini pahala dia lebih dari pahala yang kada bakai ini. Nah, itu. Derajat yang kedua yang belilit sorban dah. Yang bejasa semalam. Nah, ada kayak sebagai gur sekumpul apa ada yang kayak prabula ada juga nah. Itu tuh derajat kedua dalam sembahyang pahalanya. Tapi kena ada orang walaupun bersorban kayak itunya panjang bener 30 meter ya panjangnya. Ini lilit lalu diulahnya kayak buntutnya tuh sampai ke sini pulang. Waktunya sujud, nah aja buntutnya taka dahinya tempatnya sujud disujutinya nih tuh. Nah, batal juga sujudnya, batal sembahyangnya. Karena ini bergerak dengan gerak dirinya, bilanya berdiri tempat juga berdiri juga angkat. Pahamailah. Nah, derajat yang pertama sembahyang paling kenal pahalanya itu nah. Udah kayak kerudung bini-bini. Nah, yang bujurnya kayak apa? Kayak ini juga. Nah, di hadapan lah. Nah, lalu kayak ini sekali aja nah. Di kita panjangin sekali lah. Terus anunya tatakannya salah tadi. Nah, kayak itu. Nah. Ini derajat pertama nih. Supaya membantu khusyuk. Jadi mata tuh kada yang aja. Nah, jadi mata tuh lurus ya. Kayak itu. Nah, caranya nah ini yang bujur. Dahi kan terbuka ya lah gitu kan, jangan sampai anu. Nah, yang salah nih kayak ini bujur aja, sudah kayak ini cuma nih kada dililitnya kayak ini aja nah bejuntai, baunya sembahyang berbahaya nih. Sebabnya kita karena panjang bisa diandak ke lantai pas ke sujudan, disujutinya itu yang kada sah. Nah, jelas itulah itu maksudnya. Nah, nyanyuk nih. Jadi 3 derajat itu cuma caranya itu tadi. Jadi wajib bahwa dia tidak sujud di atas sesuatu itu bergerak dengan harakat dirinya. Lalu berikutnya lagi yang keenam irtifa'u asapilihi, meninggikan yang asalnya di bawah, ala alihi, melebihi yang asalnya di atas. Nah, ini syarat sujud juga. Amun kita berdiri yang di atas tuh kepala, yalah. Nah, bila kita berdiri tuh yang di bawah itu kan pinggul, batis, pinggul nih. Nah, maka wajib waktu sujud itu pinggul yang asalnya di bawah lebih tinggi daripada kepala yang asalnya di atas. Nah, jadi irtifa'u mengangkat yang asalnya di bawah ala alihi, melebihi yang asalnya di atas. Apa yang asalnya di atas? Kepala. Apa yang asalnya di bawah? Pinggul. Anu nih, buritnya kita. Nah, jadi waktu sujud tuh nah, ini anggap kepala lah. Ini pinggul nah kayak itu. Jadi seandainya kita sujud di gunungan yang tinggi, lalu kepala kan karena tinggi masih kayak ini kepalanya, masih tertinggi kepala pada pinggul, ada sah sujudnya. Jadi berpaling tuh. Bisa terturun langsung ngon di gunungan. Nah, jadi wajib tuh kepala tuh lebih rendah daripada pinggul, wajib termasuk syarat sujud. Rata aja kada sah, kepala dengan pinggul rata kada sah sujudnya. Nah, jadi wajib lebih rendah kepala daripada pinggul. Nah, itu syaratnya katanya. Wa tuma'ninatu fihi. Nah, yang ketujuh tuma'ninah fihi di dalam sujud. Sekadar tuma'ninah itu sekadar kita membaca subhanallah
Pak berdiam, hilang gerak-gerakan kita yang tadi, yang gerakan kita yang berpindah dari berdiri ke sujud tuh. Nah, wajib tumaninah, diam stumat, sekadar membaca subhanallah, selesai sudah. Nah, itu. Titik a'dha'us sujudi sab'atun. Bermula anggota-anggota sujud sab'atun, ada 7 semalam ya lah yang tadi deh. Pertama al-jabhatu, dahi, sudah dijelaskan tadilah, dahi tadi. Yang kedua wa butunul kafaini. Nah, ini penting juga. Anggota sujud itu butunul kafaini. Dua perut, dua tapak tangan. Perut. Nah, coba kita lihat ini penting mana tahu nah. Yang menaran kafun tapak tangan itu tuh ini nah tapak tangan. Ini nah. Mana perutnya? Ini perutnya nih. Yang ini pang, ini asabi'i, jari-jari. Mana perutnya? Butunul asabi'i, ini perutnya nah. Butunul asabi', perut jari-jari. Tapi kalau yang butunul kafain, perutnya dua tapak tangan. Nah ini perutnya ini. Yang wajib menyentuh lantai itu ini. Jadi seandainya ada orang ruku tapi tangannya nang kayak ini, ada sah. Rukunya. Sujud, seandainya sujud tangannya nang kayak ini, ada sah. Kenapa? Belum menyentuhkan perut tapak tangan. Nah, jelas saya lah. Atau misalnya waktu sujudnya bubuhan yang anak buah adirai, yang kayak no gini no. Jadi latihan push up kayak tuh kok ya kalau jadi diganggamnya nang kayak ini di lantai tangannya kayak itu waktu sujud, maka kada sah sujudnya karena butunul kafain ini kada menyentuh lantai. Atau kayak ini aja kada tersentuh nih ada sah juga, paham ya lah. Nah ini penting benar nih, menyentuhkan itu perkara nih apakah basarung tangan atau kada, itu kada masalah, boleh baik laki-laki maupun perempuan hendak basarung tangan enggak kada kah, please sit down please, boleh aja kada bapak. Ayo jas itu hendak basarung tangan silakan, mau dingin benernya biar terbuka kan. Nah langsung aja pasang sarung tangan hendak handal kada bisa ada masalah, yang penting menyentuhkannya itu ke lantai. Nah ya kalau jelas saya itulah nya terjadi pian di Belanda bang lah jauh benar nang itu nah aja rokoknya mah jurunnya maka peserta tertai ulun wayah ulun di Belanda bahari jauh bang. Nah maka ini astagfirullahaladzim maka ini kayak apa kada belajar sekalinya. Nah itu jangan-jangan ada di sini orang ini. Nah ada di sini lah. Mana nih hilang nih bejanya. Oh tetap balik. Nah butunul kafain. Nah iya perut dua tapak tangan. Warrukbatani dua lintuhut, dua lutut. Nah dua lutut ini baik bini-bini maupun laki-laki wajib tertutup. Nah kalau nyadahi tadi wajib terbuka sebahagian. Kalau dua tapak tangan, nah boleh tutup, boleh kada, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dua lintuhut, baik laki-laki maupun perempuan wajib tertutup. Nah, lalu pulang wa butunu asabi'ir rijlaini. Nah, butunu itu perut, asabi'i jari-jari, rijlaini dua kaki, dua ujung kaki. Nah, cobalah anggap nih batis ulun nah. Batis ulun lah. Ini ujung-ujung jari yang 5 nah. Yalah. Ujung-ujungnya. Ujung-ujung ini nah. Nih. Yang naran asabi'in itu nih kepanjangan paling hadapan jari batis tala. Anggaplah dari sini nah, hadap. Yang naran butunnya nih tuh, parutnya nih tuh dari sini nah. Sampai ke ujung nih butun narannya. Sampai ke ujung sini nah. Anggaplah ini kan. Nah, gitu nah. Nah, sampai ke sini butun. Sampai ke atasnya sini. Jadi seandainya waktu sujud batisnya cuma berdiri nangka ini sudah sah. Batis ujung batis sudah sah. Kenapa? Karena sudah menyentuh sebagian dari butun. Arti butun itu perut ibu jari, perut jari-jari tadi, jari-jari batis. Cuma yang abdolnya itu nangka ini. Nah, betul. Nah kayak itu nah. Contohkan ke sudahnya, contoh enggak? Contohkanlah. Nah sedikit lah.
Nah lihatin. Abdalnya itu ke 10 jari ini tuh menghadap kiblat. Nah, ke 10 jarinya menghadap kiblat tuh kan? Abdalnya ke 10 jari menghadap kiblat. Tapi saat ada sebagian dari hujan itu menghadap kiblat. Nah ini cuma menghadap kiblat itu sempurnanya aja, yang penting ada butonnya. Misalkan sujud naik, artinya kan ibu jari aja menyentuh lantai ya Pak, itu sah, tapi itu garis minimnya kita. Atau ini aja ujung-ujungnya aja sah juga, yang sempurnanya kayak apa? Nah, 10 jarinya jelas benar Pak. Aku nggak ada jelas melihat tadi. Nah itu yang disebut namanya perut jari-jari ujung betis tadi perutnya. Tasdidatu tasawuf, ini sama tasdid tasawuf.